Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan soal materi tekanan untuk IPA kelas 8 semester 2. Sebuah balok beton berukuran 1,5 meter x 2 meter x 4 meter, masanya 2400 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan maksimum yang dikerjakan balok beton pada tanah adalah, kita tuliskan diketahui, ada massa, simbolnya adalah M sama dengan 2400 kg. Gravitasi, simbolnya G, 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan maksimum, P maksimum. Jawab. Kita ingat konsepnya ya, bahwa tekanan maksimum akan terjadi pada luas yang terkecil. Jadi kita kan bisa meletakkan balok ini ada 3 pilihan posisi. Kita bisa meletakkan ketika posisinya pada 1,5 dan 2 meter yang menyentuh tanah, atau pilih yang 1,5 kali 4 yang menyentuh tanah, atau pilih 2 kali 4 meternya yang menyentuh tanah ketika meletakkan si balok. Nah, tekanan maksimum akan terjadi ketika luas permukaan yang menyentuh tanah adalah yang paling kecil. Pertama kita tentukan dulu gayanya ya. F sama dengan V sama dengan M kali G. Massa 2400 kali G10 menjadi 24.000 Newton. Kemudian luas yang terkecil. Luas yang paling kecil adalah kita memilih yang menyentuh tanah adalah bagian yang berukuran 1,5 kali 2, sehingga menjadi 3 meter persegi. Jadi tekanan maksimumnya adalah kita gunakan P sama dengan F per A, menjadi P sama dengan 24.000 dibagi 3, menjadi 8.000 Pascal. Tekanan zat cair. Sebuah pipa berbentuk U berisi 2 jenis zat cair yang tidak bercampur, yaitu raksa dengan massa jenis 13,6 gram per cm persegi dan zat cair lain, sehingga tampak perbedaan ketinggiannya. Untuk ketinggian zat cair itu 14 cm dan ketinggian raksa 2 cm. Massa jenis zat cair tersebut adalah, kita tulis diketahuinya. Nah, seperti ini peristiwanya ya. Jadi ada pipa U seperti huruf U, kemudian diisi 2 jenis zat cair. Ini zat cair pertama yang bawah ini, kemudian ini zat cair yang kedua. Nah, ketinggiannya di sini H1 yang lebih tinggi ya, berarti ketinggian zat cair, H zat cair 14 cm, dan yang di sini adalah H raksa 2 cm. Massa jenis raksa 13,6 gram per cm persegi. Kemudian yang ditanyakan massa jenis zat cair. Ini dibacanya adalah Rho ya, bukan P ini. Rho zat cair. Jawabnya, tekanan hidrostatis di ketinggian yang sama, nilainya sama, maka pHa sama dengan pHb. Masih ingat rumusnya pH? pH sama dengan Rho GH. Sehingga pHa adalah Rho zat cair kalikan G kalikan H zat cair, sama dengan, untuk B ya, titik B sini, Rho raksa kali G kali hanya raksa. Sama-sama G, ruas kiri dan kanan kita corek G-nya. Maka Rho zat cair akan sama dengan Rho raksa dikalikan H raksa dibagi ini H zat cair. Ini bagi ya, per. Sehingga kita masukkan nilainya. Rho zat cair sama dengan Rho raksa ini berapa di sini? 13,6 kali H raksa. Ini 2 dibagi H zat cair. 14. Setelah kita hitung, ketemunya adalah 1,9 gram per cm persegi. Jadi massa jenis zat cair tersebut 1,9 gram per cm persegi. Dari situ nanti kalau di soal ada tabelnya, tabel massa jenis zat cair dan jenis zatnya, kamu bisa menentukan zat itu apa. Lanjut soal berikutnya, masih tekanan hidrostatis ya, untuk soal kedua. Perhatikan gambar berikut.
Tekanan hidrostatis yang dialami ikan akan bertambah besar apabila, ya kita kembali ke pH tadi, pH Rho GH, atau bisa diingat Rho GOH, memudahkan mengingat aja ya. Rho zat cair kali G kali H zat cair. Ini kan si ikan berada di dalam tempat ini, dalam tempat yang memiliki gravitasi tertentu. Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa memilih tekanan hidrostatis yang dialami ikan agar bertambah besar itu gimana. Nah, kita cek pilihan A. A. Ikan berenang menuju ke permukaan. Kalau ikan menuju ke permukaan, bagaimanakah kedalamannya? Kedalaman si ikan tadi ya. Jadi H di sini untuk ikan yang berada di dalam air, maka H di sini artinya adalah kedalaman ikan dari permukaan. Bukan ketinggian dari sini. Bukan ketinggian dari bawah, tapi kedalaman dari sini. Nah, sehingga kalau si ikan itu berenang menuju ke permukaan, nilai H di sini menjadi lebih kecil. Kalau nilai H lebih kecil, tekanannya juga akan lebih kecil, berarti A salah. Kita akan coba B. B, zat cair diganti dengan yang memiliki massa jenis lebih besar. Kalau massa jenisnya lebih besar, berarti di sini Rho zat cair lebih besar, maka tekanan juga akan membesar. Jadi jawaban B ini benar. Untuk jawaban C, ini tidak pengaruh untuk C ya, karena kedalaman ikannya tetap. Untuk D, gravitasinya mengalami penurunan, tekanannya juga akan menurun. Ya, jelas ya, jawabannya adalah B. Soal ketiga, perhatikan gambar berikut. Perbandingan tekanan hidrostatis yang dialami ikan P dan ikan Q adalah, kita lihat gambar ikan P dan ikan Q, siapa yang lebih dalam posisinya? Yang lebih dalam tentunya P, lebih dalam ya, sedangkan Q nih segini. Jadi menentukan kedalamannya jangan dari bawah, tapi dari permukaan atas. Kita akan membandingkan pH ikan P dibandingkan dengan pH ikan Q. Maka Rho GH untuk P banding Rho GH Q. Karena berada di cairan yang sama, maka Rho bisa kita corek. Berada di tempat yang sama, gravitasi juga bisa kita corek. Tinggal HP banding HQ. H adalah kedalaman di sini ya. HP kedalaman P. Kedalaman P bukan 30 ini, tapi segini. Nah, berapa nilainya? 60 dikurangi 30. Ini 60 kurangi 30 dibandingkan yang Q, ikan Q, berarti 60 dikurangi 40. Maka nilainya menjadi 60 kurangi 30. 30 banding 60 kurangi 40, 20. 30 banding 20. Kita sederhanakan ya, bagi 10 semua atau nolnya kita coret, sehingga tinggal 3 banding 2. Jawabannya adalah P. Jawabannya adalah B. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke hukum Pascal. Perhatikan gambar di atas. Sebuah dongkrak hidrolis memiliki penampang kecil dan penampang besar masing-masing 10 cm persegi dan 100 cm persegi. Jika beban seberat 200 Newton diletakkan pada penampang besar, berapakah gaya yang diperlukan untuk menekan penampang kecil? Penyelesaian yang diketahui ada A1 yang besar ya, 100 cm persegi, luas permukaannya yang besar. Sedangkan A2 luas permukaan kecil, 10 cm persegi. F1 berarti gaya di sini 200 Newton. Yang ditanyakan adalah berapa F2. Kita gunakan bahwa P1 akan sama dengan P2. Maka F per A1 sama dengan F per A2. F1 200, A1 100, tinggal lihat di sini ya, diketahuinya. Sama dengan F2. F2 belum diketahui, tulis lagi.
per A2, 10. Maka F2 menjadi 20. Bisanya 20. F2 perkalian silang ya, 200 kali 10 bagi 100. Atau ini nolnya kita corek ini, 2 kita corek nih. 0 yang 2 ini juga kita corek. Tinggal 2 kali 10 bagi 1. Maka 20 Newton. Jadi besar gaya angkat yang digunakan untuk menekan penampang kecil ini nilainya adalah 20 Newton. Kita lanjut. Hukum Archimedes. Suatu benda yang digantung pada pegas dicelupkan pada bejana yang penuh berisi cairan dan 3 Newton cairan tumpah dari bejana. Skala menunjukkan bahwa berat benda dalam cairan adalah 4 Newton. Berat benda jika ditimbang di udara adalah, kita lihat peristiwanya dulu ya. Benda dimasukkan ke cairan yang penuh, kemudian sebagian cairan akan tumpah. Ini ditampung ya, sehingga tahu berapa volume yang tumpah. Penyelesaiannya, gaya ke atas sama dengan berat cairan yang tumpah. Ya, di sini beratnya yang dipakai ya, bukan volumenya, tapi ini ditimbang lagi, sehingga ketemu nilainya adalah 3 Newton. Gaya ke atas akan sama dengan berat cairan yang tumpah, 3 Newton tadi ya. Kemudian berat benda dalam cairan, ini 4 Newton. Di soal juga diketahui ini 4 Newton. Ditanya berat benda bila ditimbang di udara. Jawab, hukum Archimedes, FA sama dengan WU min WA. FA adalah gaya ke atas, WU adalah berat benda bila ditimbang di udara, dikurangi WA berat benda di cairan bila ditimbang di dalam cairan. Maka kalau yang ditanyakan WU, maka WU sama dengan FA ditambah WA. Ini pindah ruas ke sana. Sama dengan 3 Newton tambah 4 Newton, sama dengan 7 Newton. Yang terakhir tentang tekanan udara. Kota A berada 100 meter di atas permukaan laut dan tekanan udaranya 75 cm Hg. Sedangkan kota B 500 meter di atas permukaan laut, maka tekanan udaranya sebesar. Konsepnya, setiap kenaikan 10 meter ketinggian suatu tempat, tekanan udara akan berkurang 1 cm Hg. Selisih kota A dan kota B adalah 500 dikurangi 100, 400 meter. Maka selisih tekanan udaranya adalah 400 dibagi 10 kali 1 cm Hg, sehingga menjadi 4 ya, 4 cm Hg. Itu selisih tekanan udaranya. Berarti tekanan udara kota B adalah 75 dikurangi 4 cm Hg, menjadi 71 cm Hg. Itu dia tadi pembahasan soal-soal tentang tekanan. Bila ada request untuk soal yang seperti apa atau ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.